Selamat pagi para pemirsa. Kali ini Mario tidak mengajak nyanyi-nyanyi seperti biasanya, seperti konten biasanya. Kali ini Mario akan mengajak pengalaman Mario di dalam mempelajari bertani untuk piara ikan gurami. Mario akan mengawali dengan kolam-kolam yang saat ini dipakai untuk belajar memelihara gurami, yang mana apabila taraf belajar ini bisa dilalui, insya Allah nantinya akan terus dikembangkan menjadi suatu usaha sehingga kami bisa atau kita semua bisa menghasilkan produk berupa gurami yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat dan demi untuk meningkatkan gizi daripada masyarakat kita. Jumlah kolam yang digunakan oleh Mario sejumlah 6 buah kolam dengan ukuran rata-rata 4 kali 2 meter. Jadi ini kolam pertama, kolam kedua, berturut-turut kolam 3, kolam 4, kolam 5, dan kolam 6 yang mempunyai panjang 4 meter, lebarnya 2 meter, kedalaman 1,2 meter. Saat ini Mario sedang membesarkan ikan gurami di 4 kolam, yaitu kolam 1 ini, kemudian berikutnya kolam kedua, kolam ketiga, dan kolam keempat ini dengan ketinggian air yang hanya 50 cm, 45-10 cm. Kami sedang membesarkan bibit yang kecil-kecil yang kami dapat dari penjual bibit. Kemudian ada 2 kolam, sisanya ini yang besar. Ini adalah merupakan sisa daripada piaraan yang lalu. Pada beberapa bulan lalu kami memanen, kemudian sisanya kami simpan di sini. Dan ini ada ikan-ikan yang sudah cukup besar. Insya Allah pada tahun baru nanti ini akan kita panen. Jumlah di 2 kolam ini rata-rata adalah 250 ekor gurami. Harapan kami nanti rata-rata beratnya adalah setengah kilogram per ekor, sehingga kalau dari 500 ekor kami berharap bisa menghasilkan 250 kilo. Dan alhamdulillah Mario sudah punya pasarnya sendiri, yang mana tidak jauh, dekat dengan rumah kami, dan dikatakan bahwa Pak, kalau Bapak jual gurami anytime kami mau nerima, tapi kalau ikan-ikan yang lain Bapak harus memberitahu saya dulu, karena ikan yang lain itu belum tentu pasarnya baik. Kesimpulannya adalah begitu. Umur daripada ikan yang ada di 2 kolam ini memang cukup lama. Kalau kita piara gurami bisa sekitar 1 tahun. Jadi kalau kita coba-coba dengan kolam yang sangat sedikit, 6 ini pun kami anggap sedikit. Jadi saat ini Mario masih belum bisa mengatakan ini baik dipakai untuk bisnis, tapi masih baik digunakan untuk belajar bagaimana cara memelihara atau berusaha memelihara ikan gurami. Dan
karena memang dari pakan dan sebagainya ini di sini kelihatan kalau yang udah besar begini pakannya selain palet yang dihasilkan oleh seperti pabrik makanan ternak ikan, maka juga ada sayur-sayuran. Di sini adalah sayur kangkung, adalah merupakan kegemaran gurami. Dan satu lagi atau sayur yang lainnya juga disenangi. Dan ini saya punya ini namanya daun sente, ini juga sangat senang. Ini saya coba untuk taruh, insya Allah nanti langsung mereka langsung berebut insya Allah biasanya. Jadi senang sekali dengan daun semacam ini, termasuk daun lumbu-lumbuan begitu. Ikan ini senang sekali. Disebutkan bahwa kalau peletnya itu memang untuk membesarkan ikan, tetapi untuk menambah berat adalah menggunakan sayur-sayuran ini. Ini sebentar lagi, tidak lama lagi sayur itu akan segera habis. Jadi mereka suka sekali dengan yang namanya sente, daun sente ini. Ini awalannya memang dari kecil-kecil ini. Ini juga kami tebar 300. Masing-masing kolam sekarang yang kedalamannya hanya setengah meter ini 300. Jadi ada 300 kali 4. 300 kali 4 1200 ekor. Walaupun kalau peternak lain untuk kolam sebesar ini mereka juga berani menaruh ikan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau yang besar tadi rumusnya adalah setiap meter kubik air ikannya adalah 25 ekor. Tetapi kalau para bisnis peternak lain ada yang bisa memberi ikan lebih banyak lagi sehingga hasil yang didapatkan akan lebih besar. Cuma memang permasalahannya pada ikan-ikan yang baru kita tebar ini sering saja ada yang kemudian mati. Itu sesuatu yang akhirnya pada awalnya kami merasa nervous karena kok mati begitu. Tapi rupanya setelah kami pelajari dari sekian pengalaman ini, memang kita harus menghitung bahwa ini adalah merupakan salah satu faktor yang disebut dengan randemen daripada kita membuat usaha pertanian semacam ini. Kadang-kadang memang kalau pas nasibnya tidak baik, yang meninggal atau mati cukup banyak ikannya. Tetapi kalau kita menghitung nilai yang dikeluarkan memang ya relatif masih kecil, karena satu ekor itu berharga Rp1.000. Tetapi kalau yang sudah besar siap dimakan, kita makan itu yang katakan 500 gram atau setengah kilo itu, kita bisa tahu bahwa di pasar harganya mencapai 40-an ribu rupiah. Cuma memang waktunya memelihara cukup lama, kita memang harus ada sedikit kesabaran. Mario memelihara gurami ini, kenapa bukan yang lain? Orang-orang mengatakan piara lele saja hanya 4 bulan. Kalau gurami ini lama, tapi memang maksudnya juga sambil senang-senang piara ikan gitu, sehingga kita memang tidak 100% pengen piara lele yang memang pada kenyataan juga agak ribet, agak cukup repot gitu miaranya, perlu banyak tenaga dan lain-lain. Kolam-kolam ini diairi menggunakan sumur. Jadi sumurnya adalah ini sumur. Sumur ini kedalaman mencapai 15 meter. Walaupun apabila kondisi ketiga
maka airnya tidak selancar yang kita harapkan, sehingga kita memerlukan satu penampung yang berada di atas. Ini kita pompa ke atas bagian rumah. Nah, itu adalah tangki penampungnya. Nah, tangki penampung ini kemudian turun kembali ke bawah. Nanti akan dikeluarkan pada pipa-pipa ini. Kemudian untuk gurami, banyak orang yang mengira bahwa airnya harus mengalir, ternyata memang tidak diperlukan mengalir. Hanya seperti sekarang ini, banyak lumut-lumut ini, besok pagi perlu dilakukan penggelontoran lagi sehingga dikeluarkan melalui lubang ini. Demikian. Kemudian sumur kami ini selain tangki yang di atas tadi, kami juga ada tangki yang di bawah. Ini penampung sekunder, bisa kita aliri juga tidak hanya melalui sumur, tetapi di belakang rumah Mario itu ada sungai kecil yang apabila musim penghujan lumayan airnya bisa dipakai untuk mengisi kolam-kolam ini melalui tangki-tangki ini yang kami lengkapi dengan filter-filter sesuai ketentuan yang dibuat oleh petani ikan. Kemudian pompa ini memang bekerja otomatis. Tombol merah adalah apabila penuh di atas, merahnya mati. Apabila kita pakai kemudian airnya habis, maka merahnya menyala dan pompa ini akan bekerja. Sedangkan secara manual tombol ini kita bisa arahkan ke arah hijau. Apabila kita kendaki secara manual, kita mengisi baik itu tampungan di atas maupun tampungan di bawah ini. Demikian kurang lebih ceritanya, dan insya Allah nanti pada mendekati tahun baru kami akan memanen ikan yang sana. Saat ini kami sudah informasikan ke pasar, tanggal 30 kami ditunggu setoran ini, dua kolam ini, hingga insya Allah nanti hitungannya ini kurang lebih bisa mencapai 2,5 kintal tadi apabila semuanya berukuran setengah kilogram. Memang prakteknya tidak begitu, mesti ada saja yang ukurannya kecil-kecil, yaitu kita tidak ikutkan. Jadi biasanya kita tinggal untuk diikutkan kepada berikutnya lagi, generasi yang berikut lagi. Apabila pas datang waktunya manen, kita berkeluarga ini bergembira dia karena senang menangkapi ikan, terutama cucu-cucu, dan itu yang paling menyenangkan, bergembira ria. Bergembira ria sambil ada hasil yang bisa kita petik. Untuk menghasilkan produk yang lebih banyak lagi, ini baru setengah dari investasi yang semestinya. Jadi harus dipikirkan bagaimana berinvestasi lagi sehingga nantinya ada 2 kali lipat kolam ini, yang mana diharapkan pada setiap tahun itu bisa melakukan panenan setiap maksimal 2 bulan sekali. Di situ, di dalam semakin banyak kolam tadi, maka variasi ukuran bisa mulai yang masih kecil-kecil sampai dengan yang besar tadi. Apabila kita sudah mencapai ukuran yang besar tadi, memang
kalau disebut biayanya besar karena memang makannya yang besar tadi harus diberikan sebanyak mungkin sepanjang dia masih mau. Jadi ikan yang sudah besar, jadi pelet yang kita berikan pada ikan-ikan yang sudah tadi, mari kita lihat bagaimana kalau ikan ini kan kita berikan makanan ini. Belum keluar, sebentar lagi kita tunggu sampai mereka keluar. Nah, itu mulai ada yang keluar. Tuh, mulai ada yang keluar. Rupanya masih kenyang, mereka agak kenyang karena tadi baru mungkin 2 jam yang lalu dikasih makan, sehingga ini rupanya masih kenyang. Apalagi mereka makan kangkung ini juga. Jadi kalau mereka makannya tidak lahap ya kita stop, tidak usah diteruskan gitu, karena memang lain hari lain moodnya gitu. Mereka kadang-kadang moodnya kalau lagi seneng makannya cepat sekali habis. Nah, itu mulai muncul ikan-ikan. Nah, kalau sudah besar gini makannya memang 3 kali sehari, dimana setiap kali memberikan makan mungkin ada 10 genggam. 10 genggam bisa jadi satu hari itu 1 kilo ya untuk 2 kolam ini, sehingga dikatakan banyak orang mengatakan memang kalau sudah besar ini makanannya berharga mahal. Tetapi pada waktu masih kecil-kecil, begini makanannya adalah sangat sedikit, jadi memang dibatasi pada ukuran yang kecil-kecil. Dan habisnya boleh dibilang dalam 1 bulan tuh sedikit gitu, karena memang yang kita berikan kepada yang kecil ini jauh sekali berbeda dengan yang kita berikan terhadap yang sudah besar-besar begini. Yang besar begini memang harus kita genjot, sehingga pada waktunya panen nanti harapannya memang beratnya sudah mencapai 0,5 kilogram per ekor tadi. Harus kita genjot, kita kasih makan 3 kali sehari, kemudian sayurannya juga ada kurang, sehingga yang kita hasilkan adalah ikan gurami yang betul-betul memenuhi syarat daripada pembelinya. Nah, itu kelihatan ya, insya Allah itu sudah ada. Kalau 0,5 kilo tadi ya udah yang nongol-nongol ini, insya Allah 0,5 kilo sudah ada. Kemudian pemirsa, sesi yang sangat singkat ini di awalan konten kami yang mengenai suatu hal yang tidak kaitan dengan menyanyi, walaupun ini kami selipkan ada musik di belakangnya hanya untuk sekedar memperindah presentasi ini. Terima kasih, mudah-mudahan para pemirsa berkenan dengan yang kami sajikan ini, dan kalau memang benar tertarik, mari monggo kita melihara ikan gurami untuk meningkatkan gizi masyarakat. Dan tentunya kalau memang dikehendaki ada hasil, ya harus diseriusi. Ya tentu saja betul investasi, diantaranya adalah selain ikannya juga kolam-kolamnya ini. Saat ini kolam yang hanya 6 ini memang tidak mencukupi apabila kita bicara ini dipakai untuk bisnis.
Terima kasih dan salam sehat sejahtera. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa ikuti terus kontennya Sumaryo, baik itu memelihara ikan ini maupun yang musik nyanyi-nyanyi. Terima kasih. Selamat.